Selamat pagi anak mem, sampai jumpa kita belajar daring kembali. Nah, walaupun minggu lalu kita tatap muka, nah kita harus berdoa, mudah-mudahan minggu depan dan seterusnya kita kembali tatap muka. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebagai lanjutan pelajaran yang minggu lalu, yaitu pelajaran kelima dengan judul berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan berkomunikasi dengan Tuhan? Berkomunikasi dengan Tuhan dapat kamu baca di dalam pelajaran kelima halaman 35 sampai selanjutnya. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, ikuti mem. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena kami masih sehat hingga pada saat ini. Sebentar Bapa, kami akan belajar. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Berkati Papa Mama, berkati guru-guru kami, supaya kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik dan sempurna. Walaupun kami tidak boleh bertatap muka, tetapi biarlah kami melalui online ini, melalui daring ini dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau melihat tujuan daripada pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan makna doa dalam kehidupan umat Kristen. Yang kedua, siswa mampu memahami makna doa Bapa kami sebagai doa yang mencerminkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh doa yang mencerminkan perilaku kehidupan sehari-hari. Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang doa Bapa kami, bahwa doa Bapa kami adalah cerminan atau pola doa yang benar. Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15, anak mem boleh membuka Alkitabnya. Namun yang kita baca pada saat ini hanya ayat yang ke-6 ya. Ayat 5, 6 dan selanjutnya boleh anak membaca selanjutnya. Di dalam ayat 6 dikatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ya, boleh anak membaca sekali lagi nanti di ayat yang ke-6. Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15, di sana ada Yesus berbicara tentang doa. Kenapa? Karena orang Farisi membuat doa itu bertele-tele, membuat doa itu menjadi suatu harga diri yang kuat. Nah, karena doa itu juga menjadikan ahli Taurat itu menjadi suatu kesombongan, menyombongkan diri melalui doa. Oleh karena itulah Yesus memberi contoh doa yang benar, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah gambaran atau pola doa yang benar. Mengapa? Minggu lalu sudah mem jelaskan bagaimana doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami itu adalah doa yang sederhana namun bermakna. Dan di dalam doa Bapa kami, semua orang berhak berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Maka melalui doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa selalu ada ucapan syukur dan permohonan, ya. Ucapan syukur dan permohonan, ada sapaan di sana. Kemudian kita lihat di sini, mengapa kita perlu membangun komunikasi dengan Tuhan? Apakah kamu bisa menjawabnya? Mengapa kita perlu membangun komunikasi dengan Tuhan? Di dalam membangun komunikasi dengan Tuhan, yang pertama di sana ada ungkapan syukur. Kemudian ada permohonan.
Di dalam komunikasi dengan Tuhan itu, yang pertama itu ada ungkapan syukur, ada permohonan. Yang ketiga, ada bentuk peduli pada diri sendiri. Keempat, berserah. Makanya sana ada kehendak mula yang jadi, jangan kehendakku. Kelima, peduli dengan sesama. Peduli dengan sesama berarti kita berdoa juga kepada sesama. Ada kerendahan diri yang artinya bahwa manusia itu memerlukan Tuhan. Dan yang lainnya lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa membangun komunikasi dengan Tuhan merupakan kewajiban bagi manusia supaya hubungan manusia dengan Tuhan terus berlanjut dan manusia menyadari hidup. Ya, jelas di sana ada tujuannya ya. Bahwa membangun komunikasi dengan Tuhan merupakan kewajiban bagi manusia. Kemudian kita lihat di situ ya, ada unsur-unsur doa. Unsur-unsur doa itu adalah yang pertama sapaan dan syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, itu adalah sapaan dan syukur. Ya. Yang kedua, menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan itu datanglah kerajaanmu. Ya, di surga datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu kemuliaan Tuhan itu ada di surga supaya datang ke bumi. Yang ketiga adalah meminta pengampunan. Keempat, menyampaikan keinginan, itu namanya permohonan. Ya, meminta pengampunan adalah supaya Tuhan mengampuni segala dosa kita. Dan sebagai penutup doa adalah bersyukur. Ya, kehendakmu lah yang jadi. Ada terima kasih Tuhan akan semuanya. Atau boleh dikatakan dengan amin. Nah, setelah kamu menyaksikan video-video yang tadi atau menyaksikan materi yang tadi, mengikuti materi itu, maka kita sekarang dengan tugas. Yang pertama, mengapa kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan? Dan yang karena kedua, boleh membaca. Kita sudah selesai dalam demikian materi kita membahas materi mengenai komunikasi dengan Tuhan. Alangkah baiknya sebelum menyelesaikannya kita mau berdoa. Kita mau berdoa, anak-anakku berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak Guru akan berdoa memimpin kita semuanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala karunia dan penyertaan Tuhan di dalam pembelajaran ini. Kiranya komunikasi kami dengan Tuhan terus dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian anak-anak dan kerjasama dari anak-anak supaya setiap kita terus membangun komunikasi dengan Tuhan, dan setiap pembelajaran yang ada kiranya ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa anak-anakku semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu berikutnya.